Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, thumma salatu wassalamu ala sayyidil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Julasaul qurama wal aizza, para alim, para kiai, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang terhormat Kota Semarang, Ibu Dr. Insinyur Haja Hefiarita Gunaryanti Rahayu MSOS, yang kami hormati Ketua MUI Kota Semarang Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Irfan Subhar MAG, yang kami hormati Sekda Kota Semarang beserta jajarannya, yang kami hormati Ketua Organisasi Islam di Kota Semarang, yang kami hormati Forkobincam Pedurungan beserta para jamaah sholat Jum'ah Masjid Al-Maimunah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa menambahkan nikmatnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan pangkuan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang wajib kita taati dan kita teladani. Mudah-mudahan kita semuanya kelak di yaumil qiyamah diaku menjadi umatnya yang sekaligus mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang hari ini setelah kita melaksanakan sholat Jum'ah bersama, hari ini kita bersama-sama safari Jumatan bersama Ibu Wali Kota Semarang beserta MUI Kota Semarang yang alhamdulillah di Kecamatan Pedurungan dan bertempat di Masjid Al-Maimunah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menyingkat waktu pada kesempatan siang hari ini, marilah kita awali pertemuan pada siang hari ini bersama-sama dengan membaca suratul Fatihah. Liridhaillah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan dari Wali Kota Semarang yang akan disampaikan secara langsung oleh Ibu Dr. Insinyur Haja Hefiarita Gunaryanti Rahayu MSOS. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sehingga kita bisa menjalin silaturahmi ulama maron dan umat. Hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya kita melewati tahun 2024, di tahun 2023 tentu banyak sukanya, ya dukanya pasti ada, tetapi melewati dengan yang pertama tentunya tidak terjadi seperti tahun lalu yang banjir yang melanda Kota Semarang. Tapi kami menyadari bukan karena saya takut hadir gitu ya Bapak Ibu sekalian, bahwa di wilayah Depel, di wilayah Mukti Harjo Kidul ini memang masih ada beberapa genangan-genangan, tetapi insya Allah di dalam proses pembangunan saat ini sudah semakin lama juga semakin berkurang genangan-genangannya. Tetapi memang yang masih menjadi PR bagi pemerintah Kota Semarang adalah di wilayah Telogosari, di wilayah Mukti Harjo Kidul, Mukti Harjo Raya, dan juga di daerah Gebangsari. Tetapi semua kita programkan, semua kita lalui, dan alhamdulillah ini sudah mulai berproses untuk jembatan Nogososro. Memang akhirnya airnya ini lari banyak ke Mukti Harjo, tetapi kemarin sekitar seminggu yang lalu sudah dilakukan berbagai rekayasa-rekayasa, dan insya Allah ini sepertinya bisa manjur gitu untuk saat ini gitu, yaitu dengan cara menyudet yang aliran dari saluran di Pasar Waru, di mana pada saat kemarin ternyata diketemukan bahwa di atasnya ini ada beton untuk parkir. Nah, pada saat dulu waktu pembangunan itu mungkin karena beton ini kan bentuknya itu bentuk seperti semen
sudah bekerja sama dengan pemerintah Kota Semarang karena saluran itu merupakan kewenangan dari BPWS. Tetapi kami selalu menyampaikan kepada BPWS bahwa apapun ini adalah yang menanggung adalah masyarakat Kota Semarang, sehingga kami dari pemerintah Kota Semarang ini siap berkolaborasi, bersinergi kapanpun untuk pengendalian banjir. Dan alhamdulillah pada saat sekarang sudetan itu sudah bisa dibuka atau saluran itu sudah bisa dibuka, sehingga aliran Kali Tenggang ini tidak saja mengalir ke Kali Tenggang kemudian ke Bangsari dan masuk Kali Gawe dan saluran rumah pompa Tenggang, tetapi sudah bisa dipecah menuju pompa Waru. Yang pompa Waru ini ada dua, yaitu rumah pompa dari BPWS maupun rumah pompa milik pemerintah Kota Semarang, dan juga lari ke kandang kebu. Sehingga alhamdulillah sepertinya kalau dari melihat hujan kemarin selama 1 hari ini, alhamdulillah di sana tidak terjadi genangan-genangan. Karena biasanya kalau sudah ada genangan, saya selalu di WA oleh masyarakat, sebagian masyarakat di di wilayah daerah Mutiharjo. Tapi tentunya ini tetap akan dilakukan terus-menerus perbaikan-perbaikan, sehingga infrastruktur di wilayah Depel, di wilayah Mutiharjo Kidul khususnya dan Pedurungan ini akan semakin baik, dan nantinya kawasan-kawasan yang kena genangan ini juga semakin berkurang. Dan tentunya dengan adanya perbaikan jembatan Nogososro, kemudian juga adanya perbaikan saluran yang ada di depannya Pasar Waru, kemudian juga rencana Bapak Menteri PUPR juga akan menormalisasi rumah pompa kandang kebu. Kemudian yang sekarang alhamdulillah pompa-pompa yang ada di rumah Tenggang, rumah pompa Tenggang dan rumah pompa Seringnya juga sudah berjalan dengan baik. Dan tadi pagi saya juga sempat melihat bahwa di wilayah Gebangsari pun juga sudah tidak terjadi genangan lagi. Ini artinya adalah bagaimana upaya-upaya dari pemerintah Kota Semarang, pemerintah provinsi maupun dari pemerintah pusat ini adalah upaya agar masyarakat di wilayah wilayah Pedurungan dan juga Genuk ini juga bisa sama dengan masyarakat yang ada di tengah-tengah kota. Dan ini kami selalu monitor terus, kemudian kami lakukan terus-menerus agar upaya-upaya atau isu-isu yang memicu atau mungkin hoax itu ya terkait banjir, insya Allah tidak akan terjadi di wilayah khususnya Pedurungan dan Mutiharjo Kidul. Prof. Ervan, Bapak Ibu, para yai, para alim ulama, teman-teman UPD dan Bapak Ibu jamaah muamin, para jamaah semuanya, yang tentunya Al-Maimunah, yang tentunya yang kedua adalah bagaimana pada saat sekarang kita atau masyarakat semua ini sedang melakukan atau ada proses terkait pesta demokrasi yang akan diadakan pada tanggal 14 Februari. Tentu proses-proses ini akan menjadi salah satu proses di mana ini merupakan ujian bagi kita semuanya, yaitu adalah bagaimana kita bersama-sama menyatu di dalam perbedaan. Pasti Bapak Ibu semuanya, masyarakat semuanya, ini akan ada perbedaan-perbedaan. Tetapi saya yakin insya Allah perbedaan ini tidak akan memecah masyarakat Kota Semarang. Pesta demokrasi ini hanya 5 tahun sekali. Dan moga-moga kita nantinya di tanggal 14 Februari nanti bisa mendapatkan para pemimpin yang amanah, para pemimpin yang bisa membawa negeri ini menuju negeri yang unggul, negeri yang hebat, yang tentunya ini akan menjadi salah satu tonggak sejarah bagi kita semuanya. Dan tentunya di dalam pesta demokrasi ini kita akan memilih presiden, wakil presiden, kemudian juga DPD RI, DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Tetapi moga-moga ini semua tidak akan
membuat kita semua terpecah belah, tetapi semakin kuat, semakin kokoh di dalam bagaimana kedamaian dan ketentraman yang sudah ada di Kota Semarang ini akan semakin baik. Dan tentu saja Bapak Ibu, kami mohon supportnya, kami mohon doanya, karena tahun 2024 pastinya tidak akan lebih mudah daripada tahun 2023. Dan tentunya tahun 2024 ini juga akan ada namanya pilkada. Jadi satu tahun di 2024 ini rangkaiannya banyak sekali. Kita sekarang ini sedang berproses, ada kampanye, ada sosialisasi sampai tanggal 10 Februari. Kemudian tanggal 14 Februari kita ada pesta demokrasi. Dan nantinya menurut ramalan di tanggal-tanggal tersebut ini curah hujannya tinggi Bapak Ibu, dan kami mohon nantinya di wilayah-wilayah semuanya, tidak hanya di Pedurungan tetapi di semuanya ini juga waspada, karena juga bersamaan pesta demokrasi itu dekat dengan Imlek pada tanggal 11 Februari dan 14 Februari ini ada pesta demokrasi. Dan kita juga tidak tahu ke depan ini apakah satu putaran atau dua putaran, sehingga kalau ini satu putaran akan selesai. Tetapi kalau tidak selesai, apabila terjadi dua putaran untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, akan sampai tanggal 26 Juli. Dan di bulan Juli nanti sudah ada mulai pendaftaran untuk pilkada, pemilihan wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil bupati, dan gubernur maupun wakil gubernur. Sehingga berjalan terus proses-proses seperti sekarang ini. Dan nanti pada bulan September panjenengan akan menentukan pilihan pimpinan Bapak Ibu sekalian ini siapa. Gitu, sehingga ini semua di seluruh Indonesia. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu pas ini kebetulan pas ada di Semarang, tapi Bapak Ibu mungkin asalnya dari wilayah lain, ini semuanya sama semua. Jadi setahun ini kita dihadapkan terhadap mungkin nanti perbedaan terus menerus. Tetapi saya yakin perbedaan di Kota Semarang ini tidak akan mempengaruhi keguyuban, gotong royong, dan juga kekompakan dari masyarakat Semarang. Karena juga akan ada pembagian sertifikat PTSL. Moga-moga Prof. Evan, para yai, para alim ulama diberi sehat, diberi berkah, dan tentunya Bapak Ibu semuanya yang tidak bisa kami sebut satu persatu juga akan selalu sehat, selalu berkah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, dan sekali lagi kami nyuwun pangapunten tidak bisa hadir secara offline, tetapi kami tetap berupaya untuk bisa hadir walaupun secara online. Salam sehat dan tentunya berkah semuanya untuk kita semua. Bismillah, kita menghadapi di 2024 ini untuk semakin hebat, semakin unggul, dan semakin mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Wali Kota Semarang yang sudah memberikan sambutannya. Selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan dari Ketua MUI Kota Semarang. Dalam hari ini akan disampaikan oleh beliau Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Irfan Subar MAG. Waktu dan tempat kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah haqqa hamdih wa nashkuruhu haqqa syukrih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum.
yang sama-sama kita hormati Ibu Wali Kota Semarang, Dr. Nur Hajah Heviarita Gunaryanti Rahayu MSOS. Alhamdulillah hafal. Dulu tidak hafal saya. Yang saya hormati, yang alhamdulillah ada bersama kita Bapak Sekretaris Daerah, Bapak Insinyur Haji Iswar Aminuddin MT, yang alhamdulillah dalam berbagai kesempatan selalu hadir bersama kita. Yang saya hormati ya segenap undangan yang jumlahnya cukup banyak. Bapak Setda ini ngundang sampai 79 undangan kelihatannya. Alhamdulillah, karena memang diinginkan dalam kesempatan ini kita ini betul-betul melakukan silaturahim. Tidak main-main ini, kita diundang sedemikian rupa dan juga ikut mengundang untuk hadir bersama-sama pada kesempatan ini. Ya, di dalamnya ada Bapak, alhamdulillah Bapak Asisten 1, 2, 3, Bapak Kepala Badan, ya, Bapak Kepala Dinas, Bapak Satpol, Bapak Inspektorat, Direktur, Bapak Staf Ahli, dari Kepala Bagian, serta camat seluruh Kota Semarang sebanyak 16 camat. Yang saya hormati juga Bapak-bapak dari lembaga Islam yang alhamdulillah kelihatan mulai tadi bersama-sama kita dari Basnas, alhamdulillah. Tidak hadir ketuanya tapi wakilnya hadir, Bapak Lapip yang alhamdulillah ada di sebelah ini. Dari pengurus ya Muhammadiyah, alhamdulillah rawuh. Dari PCNU, dari BWI hadir ketuanya langsung Bapak Profesor Dr. Imam Yahya, beliau orangnya. Kemudian dari LDII ya Pak Hindar, alhamdulillah bisa rawuh. Dari IPHI IPHI Bapak Bapak Marman tadi ya. Alhamdulillah hadir. Dari LPTQ hadir juga. Demikian pula dari LPTNU juga hadir. Dari segenap pengurus MUI baik kota ataupun ya kecamatan. Yang kota alhamdulillah saudara K1 datang di sini, K2, K3 dari DMI yang selalu bersama kita Bapak ya Insinyur Ahmad Fuad, alhamdulillah. Ini Fuad yang meyakinkan dari Semarang, betul-betul beliau hadir di tengah-tengah kita, dan seluruh bapak-bapak dan ibu-ibu yang alhamdulillah hadir bersama kita. Puji syukur, mari tak henti-hentinya kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena benar-benar ini menjadi kenyataan. Kita ini kepingin silaturahim antara ulama, umara, dan seluruh rakyat, terutama di yang berdekatan dengan masjid ini. Dan silaturahim itu merupakan ajaran Islam sebetulnya yang dibawa oleh Rasul sejak beliau itu pindah dari Mekah dan Madinah. Dan orang Madinah kepingin membuktikan Rasul ini benar-benar Rasul atau pembohong sebetulnya. Sehingga orang Madinah ketika itu, karena belum ada era seperti sekarang, belum ada era online, alhamdulillah Ibu Wali Kota walaupun tidak hadir di sini tapi bila gaib hadir. Ya, kan tadi. Kalau dulu di era saya masih lahir awal-awal, kalau ada suara di luar ruangan itu katanya suaranya bil gaib dan itu suara jin. Nah, sekarang bukan jin lagi.
Itu nyata-nyata tadi ibu wali kota kita yang suaranya jelas, ketangkap sama kita, walaupun layar belum menampilkan suaranya. Ya, saya kira tidak apa-apa, kadang-kadang secara teknis seperti itu suara-suara dunia maya itu. Nah, hadirin, apa yang dilihat oleh para sahabat ketika Rasulullah pindah dari Mekah ke Madinah? Ketika itu untuk melihat Rasul itu benar-benar Rasulullah Muhammad yang dinyatakan itu, mereka tidak melihat langsung seperti ini. Ketika itu naik pohon kurma, naik pohon-pohon tinggi, mana Muhammad, mana Muhammad. Nah, akhirnya alhamdulillah, begitu Rasulullah ternyata datang, wah gembiranya masyarakat Madinah karena datang Rasul yang betul-betul Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Mereka kepingin di awal penyampaiannya itu mendengar Rasul itu mau bilang apa. Kami di Madinah ini kan ada orang Islam, ada non Muslim. Kami di Madinah ini ada Islam, ada Majusi, ada Nasrani, dan banyak hal lain. Nah, hadirin yang saya hormati, apa kata Rasulullah di awal penyampaian ceramahnya itu? Mari bersama-sama kita simak, dan ini penting sekali agar supaya silaturahmi ini benar-benar kita maknai dengan sebaik-baiknya. Yang siapa tahu kita kumpul sekarang di dunia, diulang lagi oleh Allah kumpul di akhirat, di jannah yang akan datang. Amin ya robbal amin. Apa kata Rasulullah? Ketika itu Rasulullah bilang, ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia. Rasul tidak bilang ya ayyuhalladzina amanu, boten. Karena yang mendengar ketika itu ya orang Islam, orang Yahudi, orang Nasrani, orang-orang juga pokoknya kepingin dengar. Rasul itu orang yang benar atau pendusta Rasul ini yang katanya datang itu. Rasul dawuh, ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia, afsus salam. Ayo kalian semua bersama-sama nebarkan salam. Ayo tebarkan salam, tebarkan hidup damai penting itu. Kata Rasulullah begitu di awal, tebarkan hidup damai penting itu, tebarkan. Ayo mulai belajar hidup damai. Itu pertama-tama. Yang kedua, wa'at'imut ta'am. Sekalipun menebar damai itu penting, jangan lupa coba mulailah belajar mengeluarkan suguhan-suguhan. Kalau ada tamu, keluarkan suguhannya. Walaupun hanya dengan air putih, lebih-lebih ada seneknya, lebih-lebih ada pendamping lainnya. Itu sudah dari awal dulu. Sehingga kalau kita melihat orang-orang arif billah, orang-orang bagus, kalau ditamuni kemana saja minimal keluar air. Air itu sudah bagian dari yang disampaikan oleh Rasulullah. Yang kedua. Yang ketiga, wasilul arham. Mari kita biasa menyambung silaturahim. Alhamdulillah, ini perintah pemerintah tidak main-main. Makanya Pak Sedda saya lihat tanda tangannya, aduh, ini lampiran undangan 79. Ini berarti benar-benar ini. Dan saya lihat Pak Asisten Rawuh, beliau sendiri selaku pengundang Rawuh dan organisasi keislaman Rawuh di sini lengkap, bapak-bapak camat. Alhamdulillah, Rawuh, alhamdulillah. Ini bukti silaturahim. Ya, silaturahim ini kalau kita lihat sebetulnya kebutuhan kita. Bayangkan kalau tidak hari Jumat, betapa repotnya kita, pemerintah ya ke tempat-tempat terus ya. Kepingin dengar dari masyarakat gimana informasi. Pada pertemuan yang lalu disampaikan oleh Pak Sedda, kita tidak cukup di depan meja katanya. Ayo kita turun, dengar dari masyarakat apa yang ingin disampaikan oleh masyarakat. Alhamdulillah. Ini tidak main-main juga, dari yang membidangi ini juga, alhamdulillah Kabak Kesranya datang juga. Ya.
Ya, Pak Ali Sofyan alhamdulillah datang di depan kita. Ini kedua kalinya beliau datang, alhamdulillah. Nah, silaturahim. Dalam silaturahim tidak usah lama-lama, sudahlah. Yang penting kita lakukan sekitar ya 50 menitan lah semua acaranya. Tapi yang penting kita sudah ketemu satu demi satu salaman. Siapa tahu sambil salaman bisa jepret foto. Wah, ini kenangan khusus saya dengan Bapak Sedda kita. Sempatkan saja, nanti masih ada kesempatan. Nah, sisi-sisi seperti ini paling tidak dapat dilanjutkan. Insya Allah menurut rencana silaturahim ini akan dilakukan sampai bulan Desember insya Allah. Per bulannya 2 kali silaturahim kita. Dan silaturahim ini bukan hanya MUI dengan pemerintah saja, tapi organisasi sebanyak lebih kurang 26 organisasi ini bersama-sama juga mengadakan nanti itu di masjid-masjid bersama-sama. Mari, hal-hal ini termasuk jenis informasi Rasulullah. Yang ketiga yang disuruh oleh Rasulullah, wasilul arham. Ya, silaturahmin ini tentunya ya bisa sih sekarang pakai pakai WA bisa juga. Tapi kalau pakai WA kan sering tidak jelas betul. Ini pertemuan WA betul atau pertemuan WA yang sudah diplesetkan lewat TikTok. Ada adik-adik sekarang seperti itu ya. Sehingga rupa yang aslinya ganteng kok akhirnya terus kayak kayak patung-patungan begitu ya. Nah, kadang-kadang seperti itu. Ini kalau begitu alhamdulillah tanpa asli. Nah, yang terakhir wasallu billaili kata Rasulullah wan nasu niyamun. Lakukan kalau sudah bagus Islam kalian, sudah biasa silaturahim, sudah suka memberi suguhan kepada tamu. Nah, jangan lupa lakukanlah sholat. Yang terpenting juga dalam sholat itu namanya sholat lail. Hadirin, ya saya ingin menyampaikan ini. Pertama-tama kami di sini hadir adalah dalam rangka silaturahim. Bapak Sedda bersama kita semua yang ada ini ingin bersilaturahim kepada seluruh masyarakat, yang terutama dari jamaah Masjid Al-Maimunah yang ada di Pedurungan Kota Semarang ini. Mudah-mudahan silaturahim ini diterima nggih. Karena kalau tidak diterima tidak benar juga kita menjadi umat ini. Allah sudah dawuh kata Al-Qur'an tadi, istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Ya, kabulkan olehmu apa-apa yang membawa Anda itu kepada apa-apa yang diajak di jalan Allah, yang menghidupkan hati kalian ya, ke arah Allah dan Rasulnya. Maka kalau kita sudah mulai melakukan silaturahmi ini, insya Allah ya peluang-peluang kita hidup ke depan bagus Semarang, insya Allah. Karena Semarang ini walaupun bagaimana kota kita bersama, nggih. Terus yang membesarkan Semarang, menghebatkan Semarang siapa? Alhamdulillah kita bersama-sama. Ya. Nah, oleh karena itu dalam silaturahim ini mari kita tingkatkan dari waktu ke waktu. Ya, baik di lingkungan jamaah masjid, di lingkungan masyarakat, di lingkungan kehidupan ya bernegara terutama, dan terutama lagi yang sebentar lagi 14 Februari kita sama-sama akan menghadapinya. Apa itu? Pemilihan umum. Hadirin, negara yang baik mestinya yang ada pemimpinnya. Dan pemimpin yang baik adalah pemimpin yang dipilih oleh rakyat. Dan kita harapkan dengan hormat, mari kita diberi kesempatan untuk berlangsungnya negara ini ke depan. Kita perlu sebagai rakyat Indonesia menjadi rakyat yang bersama-sama kita ajak. Pertama, diajak melakukan sesuatu yang jelas-jelas memiliki pahala. Panjenengan bersama-sama saya besok tanggal 14 Februari diharapkan dengan hormat ya, ikut pesta demokrasi rakyat itu.
Pesta demokrasi ini diadakan tidak setiap waktu. Indonesia memiliki pesta rakyat selama 5 tahun sekali. Besok panjenengan bersama-sama dimohon dengan hormat rawuh di pesta demokrasi, pesta rakyat yang diadakan tanggal 14 Februari 2024 dengan pertama-tama dengan hati senang. Orang berdemokrasi baik itu hatinya senang. Loh, ini kan kontestannya begini, ini begini. Tidak usah merisaukan itu. Besok tanggal 14-nya yang penting bersama-sama kita hadir saja. Buktikan kalau kita rakyat Indonesia. Untuk apa? Hadir. Besok ini mencontreng apa mencoblos? Nah, dulu pernah ada mencontreng, yang kedua ada mencoblos. Nah, karena ada mencoblos, mesti ada yang dicoblos. Saya tidak akan mengarahkan kepada coblos yang mana. Orang Islam itu sudah diberi senjata dalam Al-Quran, ya, dalam Al-Hadis. Apa senjatanya? Perhatikan saja calon-calon kita ini dengan sebaik-baiknya, dengan seksama. Lalu pada minggu-minggu terakhir, ya, terutama menjelang besok hari hanya, lakukan salat istikharah. Lakukan salat istikharah, salat terus sujud kepada Allah, memohon kepada Allah, mohon ya Allah tunjukkanlah kami ya Allah. Kami akan memilih calon kami dan Engkau beri pahala ya Allah. Hadirin, kalau istihara kita benar, ijtihad kita benar, dan menang calon kita, nah gitu ya, itu ijtihadnya dapat pahala 2. Ya. Tapi kalau ijtihadnya kok salah dan kalah, ya kita jangan terus gundah seumur hidup. Pasrahkan kepada Allah karena kita dapat 1 pahala. Setelah begitu, sudah pasrahkan kepada Allah. Saya sudah melakukan pencoblosan ya Allah. Mudah-mudahan amal kita diterima. Bismillahirrahmanirrahim. Dul. Ya, apalagi ya begitu. Kalau yang dipilih capres ada lagi yang lain, nah tentunya dicoblos sesuai dengan yang ada itu. Hadirin yang terhormat, mohon dengan hormat mari kita biasakan bermain ini, ya, bermain demokrasi ini, bermain dengan hati senang dan rasa gembira. Jangan perengutan, jangan pukul-pukulan. Ya, lebih ada hal-hal yang bersifat kasar. Marilah kita lakukan dengan baik karena dunia ini sejenis pesta sandiwara. Ingat bahwa semua ini walaupun seperti itu ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tolong besok jangan golput. Golput itu tegur oleh Al-Quran. Al-Quran menegurnya golput itu disebut sebagai apa? Watak orang yang tidak Islami. Apa ayatnya? Mari kita lihat, baca Al-Quran itu. Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadirul yaum. Begitu ayatnya. Wahai segenap orang-orang yang kafir, ingat, la ta'tadirul yaum. Kalau pemilunya tanggal 14, jangan di tanggal 14 engkau tidak datang, tidak nyoblos. Berarti engkau kalau tidak datang, tidak nyoblos, tidak dapat pahala di hari itu. Apa bisa dicoblos tanggal 15? Tidak bisa. Pahalanya diperoleh tanggal 14. Mari kita berdoa bersama nggih. Kula suwun mudah-mudahan ya pemilihan ini kalau bisa dipermudah oleh Allah, 1 putaran saja. Dan kita semuanya selamat, panjang umur, berkah, selamat fid dini wid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Mudah-mudahan yang datang nyoblos bersama keluarganya, ya, bersama-sama dengan baik, dengan niat tulus,
ya dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, diselamatkan seluruh rezekinya, dan sekaligus barokah. Al-Fatihah. Hadirin yang saya hormati, pada dasarnya mari pemilu ini ya kita sayangi. Indonesia, negeri ini kita sayangi. Ya, Semarang yang sudah semakin bagus, hebat ini kita sayangi, kita rawat, dan kita bangun dan bina bersama-sama dengan harapan mudah-mudahan semakin lama kita semakin hidup dalam berkah Allah, dalam ridha Allah, dan selamat fid dini wid dunya wal akhirah. Saya tidak akan memperpanjang lagi ini, saya kira tidak bijak. Yang paling penting mari ingat di hati, tanggalnya hanya 14, begitu 14 datang saja berduyun-duyun. Kalau perlu bawa ya nasi bawa saja, perlu bawa snack bawa juga, ya bawa apalah, pokoknya hati dibikin rasa senang agar supaya kita selamat fid dini wid dunya wal akhirah. Ya sekian saja. Ya, ada salah, ada khilaf, saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua MUI Kota Semarang, Profesor Dr. Kiai Irfan Subhar MAG, yang sudah memberikan sambutan dan bisa memberikan nasihat kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir insyaallah diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berkah silaturahim kita, mudah-mudahan dipanjangkan umur kita, dan mudah-mudahan Allah memperluaskan rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita acara berikutnya adalah penyerahan bantuan dari Basnas yang akan diberikan oleh Takmir Masjid Al-Maimunah, dan penyerahan sembako yang akan diberikan oleh Marbot. Mohon kepada Takmir Masjid Al-Maimunah dan kepada Bapak Labib untuk bisa memberikan bantuannya kepada Takmir Masjid Al-Maimunah dan kedua Marbot Masjid Al-Maimunah. Ngoten nggih. Oh, Basnas dulu nggih. Nggih. Monggo Ketua Takmir. Selanjutnya bantuan Al-Quran dari Pemkot. Monggo Bapak Sekda untuk bisa menyerahkan bantuan Al-Qurannya. Dari DMI. Selanjutnya dari DMI Kota Semarang. Selanjutnya kepada kedua Marbot Masjid Al-Maimunah, Bapak Agung Sri Saryati dan Pak Kusyanto untuk bisa menerima sembako. Kami mohon kepada Bapak Sekda untuk bisa menyerahkan sembako kepada kedua Marbot tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami mohon untuk duduk kembali dan untuk menyempurnakan acara pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa, yang mana doa akan disampaikan oleh Bapak Arifin. Dumateng Bapak Arifin, waktu dan tempat kami haturkan. Sebelum doa, tadi saya lupa mengucapkan kepada semua pihak yang hadir pada kesempatan ini maupun tidak hadir di tempat ini, kami
mengucapkan terima kasih nggih sebanyak-banyaknya. Saya lupa tadi mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan amal ibadah kita bisa bersambung di pada kesempatan yang akan datang dan diterima semuanya makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kemarin itu pimpin doa di Madinah, di belakang Masjid Nabawi. Tidak menghadap kiblat, diparani polisi, dimarahi disuruh menghadap kiblat. Nah, ini mari kita menghadap kiblat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah lana, ya Allah, bukakan untuk kami abwaabal khairi, pintu-pintu kebaikan, wa abwaabal barakah, dan pintu-pintu keberkahan, wa abwaabal ilmi, dan pintu-pintu ilmu, wa abwaaban ni'mah, dan pintu-pintu kenikmatan, wa abwaabas sihah, dan pintu-pintu kesehatan, wa abwaabal quwwah, dan pintu-pintu kekuatan, wa abwaabal ukhwah, dan pintu-pintu persaudaraan, wa abwaabal rizki, dan pintu-pintu rezeki, wa abwaabal maghfirah, dan pintu-pintu ampunan, wa abwaabal jannah, dan pintu-pintu surga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Arifin yang sudah memimpin doa pada acara kegiatan sore siang hari ini. Demikianlah acara Safari Jumatan yang sudah kita laksanakan bersama. Mudah-mudahan kita semuanya tetap diberikan kesehatan zahir batin, amin amin ya rabbal alamin. Kami atas nama MC mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kami dalam menyampaikan atau mengatur waktu pada kegiatan siang hari ini banyak kekeliruan dan kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon kepada Ketua MUI, Bapak Sekda, soho tamu undangan yang lain untuk bisa pinarak menuju transit yang ada di depan masjid. Monggo. Allahumma shalli ala Muhammad.
hati